Awalnya keluarga saya itu menyangkanya DBD sama tipes. Cuma si dokternya itu nyaranin saya untuk periksa. Ya di ronsen, habis itu saya serahin hasil ronsennya itu ke pihak dokter saya di klinik. Tapi itu kan klinik ya, bukan rumah sakit. Jadi nama saya Andika Swastia Putra, saya kelahiran 97, pekerjaan saya video editor. Saya penyintas kalau sekarang. Saya TB paru dan TB usus. Awalnya itu di bulan Maret tepatnya, saya mulai batuk. Awalnya keluarga juga dikira cuma batuk biasa, tapi karena udah terlalu lama, udah di ujung bulan, ini kok anak batuknya nggak berhenti-berhenti. Akhirnya diceklah ke klinik. Awalnya keluarga saya itu menyangkanya DBD sama tipes. Cuma si dokternya itu nyaranin saya untuk periksa. Ya di ronsen, habis itu saya serahin hasil ronsennya itu ke pihak dokter saya di klinik. Tapi itu kan klinik ya, bukan rumah sakit. Jadi dokternya itu nyaranin saya ke rumah sakit besar. Dia ke rumah sakit Ana di Bekasi. Nah dari situ dicek lah. Saya ditanya kendalanya apa aja. Saya bilang batuk sama nafas sesak aja. Itu aja sih. Terus ketika udah berjalan sekitar pengobatan sekitar 4 bulan atau 3 atau 4 bulan ya. Situ saya ngalamin di perut itu mulai ngerasa nggak nyaman. Itu kondisi di kantor seingat saya. Terus di kantor itu saya ketika mau buang air kecil tuh nggak bisa. Di situ saya udah mulai lemes tuh. Nah udah lemes. Terus saya izin pulang ke rumah sakit habis itu. Terus dari situ setelah masuk rumah sakit itu masih belum kediagnosa saya sebagai ada TB parunya. Jadi tapi saya ngerasa tuh di perut di sebelah kiri ini mulai ngerasa sakit dan kayaknya udah mulai bengkak. Cuma waktu itu masih belum kediagnosa sebagai TB usus kan. Akhirnya saya cuma dirawat inap sebagai pasien paru, TB paru. Di situ saya cuma dicek kondisi parunya atau TB-nya. Habis setelah 3 hari saya diizinin pulang. Kondisinya masih belum bisa buang air kecil kan. Terus diminta untuk nemuin dokter bedah, dokter tebak sama urolog waktu itu. Dokter urolog sih bilangnya ini mungkin karena emang kurang cairan aja jadi disuruh minum. Tapi ketika sampai ke dokter bedah, dia bilang ini kayaknya ambien, jadi lebih baik besok dioperasi. Nah, ketika besoknya itu sebelum mau operasi, dokter bedahnya waktu mau saya ganti baju, dokter bedahnya ngeliat perut saya bagian sebelah kiri lebih mengembang. Akhirnya ditanya mengembang kenapa. Pas dipencet, terus dicek, terus dia bilang ini kemungkinan TB usus. Jadi kayaknya bukan operasi kecil nih hari ini. Lebih baik kita besok diundur aja. Besok itu kita lakuin operasi besar. Tapi kamu sebelum pulang di USG dulu bagian abdomennya. Oke, habis itu saya pulang besok itu operasi usus. Saya kurang tahu lebih detailnya ususnya itu dibuang atau di apa. Ya itu sih untuk TB, di diagnosa TB ususnya dari situ sih. Gejala TB yang saya alami itu pertama pasti batuk. Batuknya itu nggak berhenti. Walaupun saya nyoba pakai OBH dan obat batuk lainnya sampai habis itu kali 2 hari cepet dan itu nggak efektif. Terus
keringat dingin ketika malam. Jadi pas bangun itu kasur udah mulai basah karena keringatnya. Terus ada penurunan nafsu makan. Itu yang buat saya turun berat badan. Awalnya berat badan saya itu 48, itu turun sampai ke 36. Terus pas udah mulai masuk rumah sakit, berat saya semakin turun karena susah makan dan susah minum. Turun sampai 38. Itu yang saya alami. Awal 2022, bulan Maret, berarti mulai dari Maret sampai November 2023. Iya, karena TB usus kan, dokternya juga bilang kalau TB usus pengobatannya lebih lama daripada TB paru. Enggak, karena lingkungan keluarga saya itu edukasi tentang TB itu kurang. Jadi mereka nganggapnya ini kan DBD, kalau nggak apa? Kalau nggak DBD tipes itu kan, karena tipes sama DBD kan keringetan ya kalau malam. Jadi mereka nganggapnya ini paling penyakit biasa, penyakit umum. Tapi ternyata TB. Saya pun juga awalnya nggak tahu itu TB. Sebelum dikasih tahu sama dokter pertama di klinik itu TB itu apa gitu. Saya setelah didiagnosa itu saya tanya ke beberapa orang yang tahu terkait penyakit tersebut. Oh, jadi penyakitnya begini. Pengobatannya lama. Butuh konsisten minum obat segala macam. Tapi penyakit yang bisa disembuhkan kok, bukan penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Kan ketika didiagnosa udah TB usus itu kan ketika setelah saya operasi ya. Jadi sebelumnya pun saya nggak tahu itu udah TB usus. Kalau pas taunya sih, oh ada juga TB usus. Saya pikir itu kan cuma ada di paru ya. Ya, buat saya sih, jadi itu jadi pengetahuan lebih ya. Karena TB itu ternyata bisa nyerang kemanapun, dan kalau nggak ditanganin secara cepat, dia bisa nyebar ke bagian yang lain. Itu yang saya tahu. Ada titik di bagian perut yang rasanya ada yang ganjel gitu. Kayak ada makanan numpuk di satu titik, dan itu susah lewat di bagian ususnya. Itu yang saya rasain. Itu lama sih, sekitar 3 minggu. Ya, jadi ngeluarinnya itu kalau makan, ya pasti keluar lagi dari mulut. Minum pun juga keluar dari mulut. Dan saya juga sempat bingung sih kalau TB usus gitu ya. Kan minum obat harus ditelan dan dicerna ya. Itu obatnya kecerna nggak sih? Ini agak random sih. Waktu saya di rumah sakit, motivasi saya sembuh itu cuma pingin makan pedes itu. Ketika di rumah sakit ya. Tapi ketika di HCU, itu saya mulai agak lama di HCU. HCU itu